Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Tajuddin dengan NIM S1S1230110 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Saya berasal dari kelas genap dan kelompok 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 praktikum, yang dimana praktikum 1 yaitu tentang pengkabelan, kemudian praktikum 2 itu tentang peer-to-peer, dan praktikum yang terakhir yaitu yang ketiga tentang mikrotik. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan masuk ke praktikum 1, yaitu pengkabelan. Yang pertama itu tujuan dan manfaat. Yang tujuan dan manfaatnya itu dapat memahami teori-teori dan membuat kabel strike. Kemudian bahan dan alat. Bahan dan alatnya itu kabel strike, kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya yaitu langkah praktikum. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kabel strike. Kemudian yang kedua, kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 3 cm menggunakan tang crimping. Kemudian yang ketiga, buka 4 pilihan kabel menjadi 8 bagian, kemudian luruskan dan urutkan kabel sesuai standar kabel strike. Kemudian yang keempat, setelah urutannya sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel menggunakan tang crimping atau alat lainnya. Kemudian langkah selanjutnya itu masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45 dengan posisi pengunci konektor RJ45 berada di bagian bawah serta pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Selanjutnya, lakukan crimping menggunakan tang crimping tools, tekan crimping tools dan pastikan semua pin atau kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit tiap-tiap kabel. Biasanya akan terdengar suara klik. Nah, pada langkah ini kalau kabelnya belum menggigit, bisa saja pada saat nanti dites atau testernya lampunya tidak menyala atau ada salah satu lampu dari tesnya ini yang tidak menyala. Kemudian untuk langkah terakhir yaitu tes dengan LAN tester dan pastikan lampu indikator menyala semua atau urutan pengkabelan benar bila urutan nyala lampu indikator semua. Kemudian yaitu masuk di kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu praktikum pengkabelan menunjukkan peningkatan pemahaman tentang komponen dan teknik dalam pengkabelan. Pentingnya keselamatan serta penerapan teori dan dalam praktik. Evaluasi hasil pengkabelan membantu mengidentifikasi kesalahan dan menekankan pentingnya pengujian sistem setelah instalasi. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan keterampilan berharga dalam pengelolaan instalasi kabel. Nah, kemudian kita masuk ke praktikum yang kedua. Praktikum yang kedua itu peer-to-peer. Tujuan dan manfaat dari praktikum ini yaitu dapat memahami teori-teori dan membuat jaringan peer-to-peer. Nah, apa itu peer-to-peer? Peer-to-peer yaitu jaringan peer-to-peer atau PC-to-PC adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan beberapa komputer di mana di antara beberapa komputer tersebut bisa menjadi server maupun klien. Jadi tidak ada perbedaan antara klien dan server. Kemudian itu kita masuk ke langkah praktikum. Langkah praktikum yaitu yang pertama, koneksikan laptop Anda atau laptop yang kita punya menggunakan kabel LAN yang sudah dipersiapkan atau bisa juga menggunakan komputer yang ada pada lab. Yang kedua itu jika sudah terkoneksi, maka akan tampil ikon jaringan yang menandakan kabel LAN sudah terhubung dari laptop pertama ke laptop yang kedua. Nah, kemudian langkah selanjutnya, klik kanan ikon tersebut dengan pilih Open Network dan Internet Setting. Kalau sudah, setelah itu klik kanan Ethernet dengan pilih Properties. Nah, kemudian pilih Internet Protocol version 4 dan klik Properties. Kemudian centang use the following IP address automatic
dan isi IP address seperti 192.168.1.3. Maka subnet mask akan terisi dengan sendirinya. Lalu isi subnet mask dengan IP address laptop kedua atau laptop teman kita, yaitu dengan 192.168.1.2. Nah, kemudian yaitu kembali ke pengaturan dan pilih Change Advanced Sharing Option. Nah, kemudian atur Advanced Sharing Setting seperti di bawah ini. Tampilannya itu. Kemudian lakukan hal yang sama untuk laptop yang kedua atau laptop teman kita dengan subnet mask diisi dengan IP address laptop pertama. Nah, kemudian yaitu pada laptop pertama kita lakukan ping ke laptop yang kedua dengan IP address menggunakan CMD. Kemudian lakukan hal yang sama pada laptop kedua. Uji laptop dengan saling mengirimkan file. Jika file terkirim pada laptop satu ke laptop yang satunya, maka praktikum ini dinyatakan berhasil. Baik, kemudian yaitu lanjut ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari praktikum peer-to-peer adalah kami memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep dan implementasi jaringan peer-to-peer. Praktikum ini menunjukkan cara perangkat berkolaborasi, menekankan pentingnya keamanan, serta mengelola kinerja jaringan. Secara keseluruhan, ini memperkuat teori yang dipelajari dan memberikan pengalaman praktis yang berharga. Kemudian itu kita lanjut ke praktikum yang terakhir atau praktikum yang ketiga, yaitu tentang mikrotik. Nah, praktikum yang ketiga atau mikrotik yaitu adapun langkah-langkahnya itu yang pertama, hubungkan port Ethernet ke DHCP client, jaringan laboratorium koneksi ke internet, seperti pada gambar. Nah, kemudian membuat DHCP client. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama, port Ethernet terhubung ke internet, bagian dari klien jaringan di laboratorium. Kemudian yang kedua, klik IP. Kemudian yang ketiga, pilih DHCP client. Kemudian yang keempat, klik tombol plus pada komputer atau laptop. Kemudian pilih DHCP dan interface Ether 1. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Seperti pada gambar. Nah, setelah klik OK, kita akan mendapatkan IP seperti berikut, yaitu IP address-nya 172.18.100.16/24. Nah, kemudian konfigurasi kunci WLAN atau WLAN, yaitu yang pertama, jalankan Winbox dan login ke router mikrotik menggunakan MAC address. Kemudian reset konfigurasi. Kemudian yang ketiga, pilih wireless. Kemudian yang keempat, pilih security profile. Kemudian klik add atau tambah dan klik tab general. Kemudian name, isikan WLAN body. Kemudian langkah selanjutnya itu mode dynamic case, mode dynamic case. Kemudian authentication types, yaitu kontrak WPA PSK dan WPA 2 PSK. Kemudian WPA Blizzard Key, yaitu 1234567 Kemudian yang kedua WPA 2 Blizzard Key 1234567. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya itu di setting nama SSID atau WLAN. Yang pertama itu pilih wireless, kemudian klik Wi-Fi interface, kemudian klik di tabel WLAN 1, kemudian pilih tabel wireless, isikan seperti pada gambar. Nah, kemudian yaitu berilah alamat IP pada interface WLAN 1
dengan klik menu IP, lalu pilih dan klik address. Selanjutnya klik add atau tanda tambah dan tekan tombol OK. Kemudian konfigurasi DHCP server untuk WLAN dengan pilihan IP, lalu klik DHCP server. Selanjutnya klik tab DHCP setup dan isi DHCP server interface dengan WLAN 1. Kemudian DHCP address page 192.168.3.0 atau 24 gateway for DHCP network 192.168.3.1. Kemudian address to give out 192.168.3.2 sampai 192.168.3.254. Lalu kemudian klik next. Nah, terus DNS servernya yaitu 172.1.18.100.254. Diisi mengikuti DND jaringan setempat atau bisa menggunakan IP router. Nah, selanjutnya yaitu klik next. Kalau kita sudah klik next, tampilannya itu seperti begini. Seperti pada gambar. Kemudian klik next untuk mengakhiri hingga seperti gambar seperti berikut ini. Itu tampilannya DHCP setup has complete sukses. Kemudian klik OK. Kemudian uji koneksi dengan menghubungkan perangkat dengan WLAN yang telah dibuat. Cek di PC atau menggunakan CMD ipconfig. Hasilnya akan seperti berikut. Sudah masuk IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway-nya. Koneksi spesifik dari DNS-nya. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ujikan dengan cara akses ke internet. Jika berhasil mengakses ke internet, maka praktikum yang dilakukan berhasil. Nah, kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari praktikum yang ketiga itu tentang mikrotik, yaitu kesimpulannya praktikum mikrotik menunjukkan bahwa kami telah memperoleh pemahaman lebih baik tentang konfigurasi dan manajemen jaringan menggunakan perangkat mikrotik. Praktikum ini mencakup penerapan fungsi-fungsi dasar seperti routing, firewall, dan manajemen bandwidth. Dan kami juga belajar pentingnya keamanan dalam jaringan secara cara memecahkan masalah yang umum terjadi. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan keterampilan praktis yang berharga untuk pengelolaan jaringan yang efisien. Nah, baik, itu saja penjelasan saya dari ketiga praktikum tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.